Halo, welcome back to Cinelist, tempat dimana kalian bisa dapat rekomendasi film-film setiap harinya. Dan kali ini kita bakal ngomongin plot twist. Zaman sekarang itu plot twist sering jadi patokan bagus atau enggaknya sebuah film ya. Pokoknya selama nge-twist dibilang bagus, tapi sebaliknya kalau nggak ada twist dibilang jelek karena predictable. Padahal nggak semua twist itu bagus. Nah, makanya kali ini Cinelist bakal kasih 7 rekomendasi film Korea dengan plot twist paling keren dan mengejutkan. Kenapa Korea? Nggak ada alasan khusus sih, biar lebih fokus dan terstruktur aja listnya. Jadi misal kalian pengen request list dari negara lain, misal film Jepang dengan twist terbaik, atau Thailand, atau mungkin Indonesia, atau dari genre tertentu gitu, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat yang belum nonton film-film di list ini jangan khawatir, soalnya twist-twist yang ada nggak akan kita spoiler. Oke dan langsung aja kita mulai list 7 film Korea dengan plot twist terbaik versi Cinelist yang seperti biasa disusun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada A Tale of Two Sisters. Ini dirilis pada tahun 2003 dan film ini sampai sekarang masih jadi horor Korea Selatan paling laris sepanjang masa dan sempat mencatatkan sejarah juga sebagai horor Korea pertama yang tayang di bioskop Amerika pada masa perilisannya. Ceritanya sendiri itu merupakan adaptasi dari cerita rakyat Korea ya, yang berjudul Janghwa Hongryeonjeon yang sebelumnya itu udah 5 kali diadaptasi ke layar lebar. Alur A Tale of Two Sisters ini mengisahkan tentang seorang gadis yang baru aja selesai menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Dia tuh kembali berkumpul dengan ayah, adik perempuan, dan ibu tirinya. Tapi proses pemulihan setelah perawatan dia tuh mulai terganggu dengan kejadian-kejadian aneh yang terhubung dengan masa lalu kelam keluarga mereka. Kemasan horor psikologis yang mencekam ditambah twistnya itu bikin A Tale of Two Sisters populer banget, sampai dibikin remake Amerika di tahun 2009 dengan judul The Uninvited, sayangnya dengan hasil yang mengecewakan. A Tale of Two Sisters bisa kalian tonton di View dan Klik Film. Next adalah The Handmaiden. Di saat mayoritas judul di daftar ini cuma punya 1 atau 2 twist, The Handmaiden muncul dengan twist berlapis yang hebatnya nggak pernah kerasa dipaksain berkat naskahnya yang rapi. Mengambil setting tahun 1930-an pada masa pendudukan Jepang di Korea, The Handmaiden ini bercerita tentang seorang gadis yang baru diangkat sebagai pelayan seorang putri pewaris tahta kerajaan. Gadis ini tuh sebenarnya adalah seorang pencopet yang bekerja sama dengan seorang penipu yang berpura-pura sebagai bangsawan Jepang. Tugas si gadis ini adalah untuk membantu si penipu memikat hati sang putri dengan tujuan mengeruk hartanya. Dikenal dengan keindahan artistiknya, akting kuat dari duo Kim Min Hee dan Kim Tae Ri, serta seksualitas yang cukup berani, The Handmaiden ini berhasil memenangkan kategori Best Film Not in English Language di gelaran BAFTA tahun 2018. The Handmaiden bisa kalian tonton di Prime Video, tapi harus pakai VPN US. Berikutnya ada Mother. Judul yang sering dianggap sebagai salah satu film Korea terbaik sepanjang masa ini dibikin sama Bong Joon-ho, sekaligus menandai kembalinya aktris legendaris Kim Hye-ja ke layar lebar setelah absen selama 10 tahun. Jadi Mother ini mengisahkan tentang seorang ibu ya yang mencari kebenaran tentang kasus yang menimpa anaknya. Anaknya ini punya keterbelakangan mental dan dituduh membunuh seorang gadis. Di Mother ini kita bakal lihat gimana sih perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya di tengah kebobrokan kondisi masyarakat. Mother juga ngangkat keabu-abuan sosial, di mana orang yang kelihatan baik itu belum tentu mau ngebantu, sedangkan yang kelihatan jahat juga belum tentu mau mengganggu. Mother bisa kalian tonton di Klik Film. Next ada Oldboy. Siapa yang nggak tahu ya, rilisan tahun 2003 ini. Pas tayang di Festival Film Cannes tahun 2004, Oldboy berhasil nyabet penghargaan Grand Prix dan dipuji habis-habisan sama presiden juri saat itu yang gak lain adalah Quentin Tarantino. Oldboy ini menceritakan tentang seorang pria yang diculik dan disekap dalam sebuah ruangan tertutup. Di sana dia disiksa, dibius, tapi tetap diberi makan biar tetap hidup. Kurungan itu berjalan selama 15 tahun sampai suatu ketika tanpa diduga dia dibebaskan dan dimulailah perjalanannya untuk mencari dan membalas dendam terhadap si penculik. Dibekali penyutradaraan Park Chan-wook yang bisa mengemas kekerasan dengan stylish, juga akting luar biasa Choi Min-sik, Oldboy ini sering masuk jajaran film terbaik sepanjang masa. Remake Amerika yang pakai judul sama juga sempat dibuat tahun 2013 dan walaupun disutradarai sama Spike Lee yang punya reputasi tinggi, sayangnya remake itu punya kualitas yang mengenaskan. Selanjutnya ada Parasite. Ini satu lagi karya Bong Joon-ho ya.
List film Korea apapun kayaknya nggak lengkap kalau nggak mention Parasite yang mencatatkan banyak sejarah, termasuk jadi film non-bahasa Inggris pertama yang menang Best Picture di Oscar. Parasite ini seperti kita udah tahu bersama ya, bercerita tentang seorang pria dari keluarga miskin yang tinggal bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Pada suatu hari ia berkesempatan buat bekerja di sebuah rumah keluarga kaya sebagai guru bahasa Inggris, dan dari situ mulai muncul rencana yang bertujuan untuk membuat semua anggota keluarganya itu bisa bekerja di rumah mewah itu. Parasite ini menampilkan sebuah kondisi kesenjangan sosial yang bukan cuma banyak terjadi di Korea Selatan tapi juga di seluruh dunia. Parasite bisa ditonton di View, Klik Film, dan Video. Lalu ada Sweet and Sour. Film ini masuk biar listnya tuh nggak cuma diisi horor sama thriller atau film yang dark ya. Sekaligus contoh nih, kalau film komedi romantis juga bisa punya twist mengejutkan yang oke. Alur Sweet and Sour ini bercerita tentang sepasang kekasih yang terpaksa berpisah. Manisnya cinta mereka itu perlahan jadi hambar karena hubungan jarak jauh, bahkan akhirnya jadi asem ketika orang ketiga tuh mulai hadir di hubungan mereka. Sweet and Sour ini punya twist yang oke karena sebenarnya clue-clue soal twist tadi itu udah disebar di sepanjang film. Dan kalau kalian mau nonton Sweet and Sour ini ada di Netflix. And the last but not least ada The Wailing. Berjalan selama 156 menit alias 2,5 jam lebih, The Wailing ini dianggap sebagai salah satu horor Korea Selatan dengan penulisan terbaik berkat keberhasilannya merangkai berbagai macam kompleksitas berlatar dunia mistis Korea. Alurnya tuh berkisah tentang sebuah desa yang dihebohkan oleh pembantaian suatu keluarga, dan kasus pembunuhan ini berubah jadi kasus infeksi wabah yang bikin orang yang terinfeksi itu jadi buas. Semakin jauh alurnya berjalan, semakin sering kejutan gak terduga muncul, dan semakin banyak juga subgenre horor yang disentuh sama The Wailing, yang itu bikin kisahnya semakin kaya. The Wailing bisa kalian nonton di View dan Klik Film. Oke, gimana? Apa kalian udah nonton semua film tadi? Kalau belum, langsung gas tonton. Dan misal kalian punya rekomendasi lain soal film Korea dengan twist keren yang belum masuk di daftar ini, silahkan tulis di kolom komentar, karena gue yakin banyak banget film dengan twist keren yang belum masuk di sini. Dan sekali lagi silahkan rekomendasikan juga list apa yang mesti dibikin selanjutnya sama Cinelis. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share di medsos kalian. Oke? Baiklah kalau begitu, sampai ketemu di list berikutnya.